Terpuji-pujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di tempat yang maha tinggi. Dan terpuji-pujilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub di negara Indonesia yang saya cintai ini. Saya lahir di tanah air Indonesia, letaknya di Tanah Batak, tepatnya di Balike. Dan memang sering terakhir ini Bapak Habib Rizik mengomentari soal tentang Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kami orang Kristen. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak mau mengambil suatu pembalasan untuk mencaci maki apa yang ada tertulis di Al-Quran. Tetapi saya sebagai manusia biasa yang mengenal sejak lahir, sejak saya dapat berpikir, di umur yang 8 tahun saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus dan mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Jadi saya ingin berdoa khusus kepada Bapak Habib Rizik supaya Bapak Habib Rizik ini langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya berdoa meminta kepada Tuhan Yesus memberkati, mengaruniai, yaitu Roh Kudus datang langsung bertemu dengan Habib Rizik yang berada di penjara. Jadi lantas saya ingin membacakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lantas saya sebagai yang disebut-sebut orang kafir oleh Bapak Rizik, saya akan mendoakan Bapak ini supaya Yesus sendiri mengaruniai dan memberkati Bapak yang lagi ada di penjara, supaya di saat Bapak di penjara, Bapak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, sebab kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Dimanapun Anda bersembunyi, masih bahkan dimanapun lah pokoknya, entah di langit ke-7, entah di langit ke-1, entah di planet mana, Allah itu esa. Indonesia tidak hanya Kristen, tidak hanya Islam. Ditarik dari sisi suku, lebih dari 10 suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya ingin berdoa khusus kepada Habib Rizik, Bapak Habib Rizik, yang saya terheran-heran juga, begitu besar, begitu harumnya nama Habib Rizik di Indonesia, sehingga engkau diangkat sebagai imam besar di FPI. Jadi saya ingin berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Bapak langsung bertemu, di mana Bapak pernah mencaci maki dan menyebut kami kafir. Nah, alinea berikut saya ingin membaca juga di Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu
akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di sini saya ingin bermurah hati, walaupun memang saya tidak ada sangkut pautnya dengan Bapak, tetapi sejauh ini melihat dari berita-berita, karena jarak dari Jakarta ke tempat ini sekitar kurang lebih 1.500 km. Jadi saya hanya berpikir dan berharap betapa sakitnya kami sebagai orang Kristen. Dan pada saat ini saya lahir sebagai orang Kristen yang tidak punya apa-apa. Dan banyak memang di luar sana sebagai umat Kristen lahir di bumi ini, lahir di dunia ini langsung punya utang. Karena apa? Itulah hukum-hukum yang telah dilanggar oleh manusia, nenek moyang kami dan nenek moyang kita, sehingga kita tercerai-berai. Engkau keturunan Adam dan aku juga keturunan Adam, tetapi kita sering mendapat cercaan, ya. Jadi kita harus bersyukur dan mengucap syukur dari perbedaan itu, sehingga kita mengenal Tuhan. Bukan berarti kita mencari titik persoalan yang membuat suatu permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Justru dari perbedaan itu kita harus hapus, dan kita bersungguh-sungguh menunjukkan apa yang terbaik di isi Alkitab. Sebab selama saya mengenal Alkitab, manusia itu seharusnya tidak mati. Dari sisi kebaikan, di kitab manapun puncaknya adalah kekal. Di sini kita belajar di kitab suci supaya setiap manusia harus kekal, tidak binasa dan tidak mati, tidak mendapat penghakiman. Lantas dengan cara bagaimana? Apakah dengan kontak fisik? Tidak. Zaman sekarang saatnya melawan kuasa-kuasa roh jahat, penguasa-penguasa di udara, bukan penguasa-penguasa pemerintah, tetapi melawan roh jahat dan penguasa-penguasa di udara. Dan ada masa iblis yang namanya Lucifer harus muncul di muka bumi. Saya tidak tahu apakah saatnya tahun depan, 10 tahun depan, tapi saya ingin mendoakan Bapak, sebab semakin banyak yang mengenal Yesus dan mengetahui kabar kebenarannya, semakin dekat waktunya sampai ke ujung bumi. Sebab ini adalah zaman internet, kemana-mana semua informasi dapat. Di mana ada internet, di situ ada media, video ini bisa dibuka. Jadi saya ingin berdoa khusus kepada Bapak Habib Rizik. Harapan saya supaya Bapak tanpa belajar Alkitab, tanpa mengenal Alkitab, Tuhan langsung menunjukkan diri, sehingga Allah sendiri yang menanam roh kebenaran dalam mulut Bapak, sehingga Bapak menjadi penginjil yang besar di Indonesia, sehingga mata Indonesia terbuka siapa yang sebenarnya Yesus.
Bapak adalah orang yang sangat berpengaruh di FPI. Jadi lantas apakah saya menghina Bapak? Tidak. Saya hanya berdoa supaya Bapak bertemu langsung dengan Yesus. Memang saya belum pernah bertemu dengan Yesus, tapi saya percaya oleh iman bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagaimana kami bersaksi di mulut kami setiap hari, setiap waktu. Seluruh anggota tubuh ini mengakuinya dari jiwa, segenap hati. Biarlah Tuhan datang dan mempertemukannya Bapak dengan Dia yang di surga. Saya kurang tahu prosesnya bagaimana, tapi saya sampaikan kepada Bapak di surga, supaya Bapak di surga memberikan izin ini. Saya hanya manusia biasa, tetapi saya kecewa sebagai warga negara Indonesia yang melihat cacian dan makian dari Bapak. Tapi saya rindu supaya Bapak, yaitu Bapak Habib Rizik, dijamah oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus langsung bertemu tatap muka dengan Bapak. Semoga doa saya ini dikabulkan oleh Tuhan Yesus, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Terima kasih. Saya berbuat video ini, saya berbuat pernyataan ini karena saya ingin rindu merangkul Bapak, mengenal betapa lembutnya orang-orang yang Bapak sebutkan kafir. Tapi kami berusaha menjadi manusia yang sempurna, sebab ada tertulis, sempurnalah engkau seperti Bapa adalah sempurna di surga. Jadi Bapak jangan mencari orang-orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak mengerti Alkitab, yang tidak mengetahui apa itu isi dari firman yang ada di Alkitab. Kami sebagai manusia biasa yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, supaya menunjukkan diri sebagaimana Dia mengubah Saulus menjadi Paulus. Saulus itu adalah pembunuh pengikut-pengikut Kristus. Jadi supaya Bapak juga diubahkannya sebagaimana dulu Saulus menjadi Paulus. Terima kasih Anda menonton video ini, dan saya berulang kali saya ucapkan bahwa saya khusus berdoa kepada Bapak Habib Rizik yang lagi ada di penjara untuk diubahkan menjadi seorang penginjil besar di keluarga FPI yang ada di Indonesia. Terima kasih.